Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video untuk G10 yang berisi tentang modul pertama ya. Jadi waktu pas kita baru-baru banget belajar bahasa Mandarin, apa sih yang dibahas? Yuk kita coba cek. Oke, aku coba share screen dulu. Oke, wait ya. Jadi di modul pertama itu isinya apa sih, Miss? Di modul pertama itu kita ngebahasnya apa sih, Miss? Nah, ini adalah hal yang kita bahas untuk di modul pertama atau di lesson pertama, yaitu tentang shengtiao. Shengtiao. Shengtiao sendiri artinya adalah nada dalam bahasa Mandarin. Kenapa sih kita harus menggunakan shengtiao ini? Karena kalau kalian beda cara bacanya, beda nadanya, artinya akan berbeda. Gitu ya, simpelnya. Nah, di sini ada tone-nya. Ada berapa? Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini aku pakai contoh huruf A. Sebenarnya di bahasa Mandarin itu nggak ada alfabet ya guys. Jadi nggak ada A, B, C, D, E gitu. Nggak ada sama sekali. Jadi kalian harus menghafal perkatanya gitu ya. Nah, ini ada 5 nada dalam bahasa Mandarin. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 sih. Cuman di sini aku pakainya 5 ya. Untuk nada pertama itu kayak ada garis di atas panjang gitu kan. Nah, cara bacanya pun sama, datar. Ah, gitu loh. Ah, itu untuk nada pertama. Sedangkan nada kedua dia naik nih, ya, nadanya naik. Berarti kita cara bacanya a gitu. A. Nah, untuk nada ketiga itu nadanya turun terus naik. Berarti kita bacanya a a. Nah, nada keempat itu turun. Kita bisa baca a a. Untuk nada kelima dia nggak ada tandanya nih, netral. Jadi kita cukup baca a biasa aja tanpa adanya penekanan, nada penekanannya. Oke, aku ulang ya. Untuk nada pertama A, nada kedua A, nada ketiga A, nada keempat A, nada kelima A, gitu. Nah, ini adalah tone dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau ditanya ada berapa nada dalam bahasa Mandarin, kita sepakat ya, ada 5. Lanjut. Ini adalah beberapa konsonan dalam bahasa Mandarin. Kok beberapa, Miss? Ya, karena sebenarnya banyak banget. Cuman di sini aku kasih sedikit-sedikit dulu ke kalian biar kalian nggak terlalu bingung. Untuk huruf B, ketika kalian bertemu B, cara bacanya itu P. Tapi ketika ketemu huruf P itu nggak boleh dibacanya B, tapi bacanya itu seperti ada tambahan huruf H-nya. Jadi seperti ada aspirasinya. Gini ya, kalau misalkan huruf B ketemu misalkan BA, berarti kalian nggak boleh baca ba, tapi kalian cukup baca pa, karena huruf B menjadi P. Sedangkan huruf P cara bacanya kalian harus tambahkan aspirasi huruf H di tengahnya. Berarti kalau ada huruf P bertemu dengan huruf A, itu cara bacanya bukan pa, tapi cara bacanya pa. Pa. Jadi kayak ada tambahan H-nya di depannya. Sama, huruf D dibaca T, huruf T berarti dibacanya T, huruf G dibaca K, huruf K berarti dibaca K, gitu ya. Kalau di sini mungkin kalian masih bingung, nanti kita langsung ke contohnya aja. Nah, ini ada vokalnya dalam bahasa Mandarin. Sama ya kalau kita kan A, I, U, E, O kalau kita. Di bahasa Mandarin A ya, terus O, E, I, U, I. Oh, ini apaan coba, Miss? Ini apaan coba? Ada U terus ada titik duanya. Nah, U ada titik dua di atas, kita bacanya nggak boleh U ya, tapi kita bacanya I, I. Jadi kayak ada huruf U, terus mau ke I. Nah, di tengah-tengahnya. I, I. Ya, jadi kalian kayak mau ngomong I, tapi mulutnya U gitu ya. Aku ulangin. A, O,
i, u, i. Gitu. Lanjut. Nah, di sini contohnya. Jadi kalian bisa langsung tahu. Ini loh fungsinya si shangtiao tadi, si nada tadi. Nada 1, nada 2, nada 3, nada 4, dan nada 5. Untuk nada pertama, kita bisa baca ini menjadi ma, ya. Ma, ini artinya ibu, biasanya kita ulang. Mama, mama, artinya ibu. Gitu. Nah, untuk nada kedua, ma, beda ya. Ma. Nada ketiga, ma. Nada keempat, ma. Dan nada kelima, ma. Biasa. Gitu. Lanjut. Papa. Pa. Pa. Ma. Keng. Ini yang tadi huruf G dibacanya huruf K ya. Dan kita nggak bisa bilang geng, nggak. Tapi kita bilangnya keng. Hai. Nah, ini adalah penulisannya. Kalau misalkan, aku balik lagi ya. Oke, di sini tadi aku bilang bahasa Mandarin itu nggak ada alfabet, nggak ada a, i, u, e, o. Nah, ini kita ada 2 huruf. Yang atas ini kita biasa nyebutnya dengan sebutan hanzi ya, atau tulisan bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan aku bilang xie hanzi, berarti kalian harus menulis dengan tulisan bahasa Mandarinnya. Nah, yang di bawah kita kenal dengan pinyin ya. Pinyin berarti nanti kalau misalkan aku bilang, oke, kalian boleh tulis menggunakan pinyin. Berarti kalian boleh tulis pinyinnya atau latinnya. Nah, ini guratan-guratannya, cara penulisannya. Karena dalam bahasa Mandarin nulis pun kita nggak bisa asal nulis, tapi ada urut-urutannya. Kayak gini ya. Oke, nanti kita belajarnya dikelanjutkan lagi. Oke, segini aja untuk modul 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Xie zaijian. Assalamualaikum.